Pengertian koperasi syariah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, koperasi adalah perserikatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah dan tidak bermaksud mencari untung. Sementara pengertian syariah adalah syariat. Jadi dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah adalah perserikatan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan tidak mengambil keuntungan dan dalam ruang lingkup syariat Islam. Nah, sementara pengertian koperasi syariah adalah badan usaha yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, tujuan koperasi syariah yang pertama adalah mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam. Yang kedua adalah menciptakan persaudaraan atau keadilan sesama anggota. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Koperasi syariah terbagi menjadi 7, yaitu 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Kedua, memperkuat kualitas sumber daya insani agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang ketiga, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang keempat, menjadi mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta. Yang kelima, menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif. 6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja. Yang ketujuh, menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota. Koperasi syariah. Dalam keberlangsungan koperasi ada beberapa landasan, yaitu koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Koperasi syariah berasaskan kekeluargaan. 3. Berlandaskan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan saling tolong-menolong dan menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Anggita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip koperasi syariah. Yang pertama adalah meyakini bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Yang kedua, kebebasan muamalah diberikan kepada manusia sepanjang masih bersesuaian dengan syariat Islam. Yang ketiga, manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur bumi. Keempat, menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk ribawi dan pemusatan sumber daya ekonomi pada segelintir orang. Bunga atas modal tidak ada dalam sebuah koperasi syariah. Konsep bunga diganti dengan sistem bagi hasil. Produk koperasi syariah. Menurut Muhammad dan Sulkio, produk koperasi syariah dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, produk penghimpunan dana. Ada 2 prinsip. Pertama adalah prinsip wadiah. Prinsip wadiah implikasi hukumnya sama dengan kard, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjam uang dan bank bertindak sebagai yang meminjam. Kedua, prinsip mudharabah. Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai sahibul mal. Selanjutnya, produk penyaluran dana. Produk penyaluran dana di koperasi syariah dapat dikembangkan dengan 3 model. Pertama adalah prinsip jual beli. Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan untuk transfer of property dan tingkat keuntungan koperasi ditentukan di depan dan menjadi harga jual barang. Prinsip jual beli ini dapat dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan. Kedua, prinsip ijarah transaksi. Ijarah dilandasi dengan adanya pemodalan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli. Ketiga, prinsip syirkah. Prinsip syirkah dengan pola kemitraan untuk produk pembiayaan di bank syirkah dioperasionalkan dengan pola musyarakah dan mudharabah. Lalu perbedaan koperasi syariah dan koperasi konvensional.
Pertama adalah dalam sistem bunga. Pada koperasi konvensional terdapat sistem bunga yang diberikan pada nasabahnya sebagai wujud dari keuntungan koperasi. Sementara dalam koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil sebagai salah satu keuntungannya. Kedua, sebagai lembaga zakat. Koperasi konvensional biasanya tidak menjadi tempat penyaluran zakat. Lain halnya dengan koperasi syariah yang menyediakan layanan penyaluran zakat sebagai salah satu praktik ekonomi di dalamnya. Ketiga, sisi pengawasan. Pada koperasi konvensional berfokus pada pengawasan kinerja pengelolaan koperasi saja, sedangkan koperasi syariah bukan hanya berfokus pada pengawasan kinerja yang berlandaskan prinsip syariah Islam saja, tapi kejujuran di internal koperasi serta aliran dan pembagian hasil. Keempat, penyaluran produk. Koperasi konvensional memperlakukan sistem kredit atau meminjam produk bagi nasabah, sedangkan koperasi syariah lebih mengedepankan sistem bagi hasil. Jika ada nasabah koperasi yang mengalami kerugian, koperasi tersebut akan memperoleh pengurangan pengembalian keuangan. Mungkin itu saja sedikit pemaparan materi dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.